gue punya satu pertanyaan yang menarik. Kenapa sih orang Indo itu terobsesi sama orang-orang luar? Atau bisa kita bilang sebagai bule? Well, sadar atau nggak sadar, kita tuh seringkali memang mendewakan si para bule-bule ini. Terutama kalau kita melihat mereka di jalanan-jalanan Indonesia. Ketika ngelihat bule, ada bule, pengen foto. Bahkan kadang bulenya tuh bingung juga ketika kita ngajak mereka untuk foto bareng. Bahkan ini sampai ke titik di mana bule-bule itu sekarang memang menargetkan market-market Indonesia di sosial medianya. Dan kalau kita lihat artis-artis pun, ya banyak yang bilang dari luar itu, I love Indonesia. Saya suka nasi goreng, misalnya. Bulenya bilang, lalu kita kayak, oh keren gitu ya. Yang mungkin kalau beberapa orang mengkritik itu adalah ya over proud. Nah di segmen Satu Insight kali ini gue bakal ngebahas kenapa sih orang Indonesia terobsesi sama bule. Dan kenapa kita itu seringkali jadi dalam tanda kutip over proud dan bahkan merasa inferior dengan diri kita sendiri dibandingkan dengan mereka. So stay tune, tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Did you like Indonesia? I love it. What was the biggest cultural shock there? People love taking pictures of white people, and Oh, well, that sounds like if I go to Indonesia, I could, be like, yeah, it's super famous. yeah, I'm from Europe, not from India. Jadi kenapa orang Indonesia terobsesi dengan bule? Well, sebenarnya banyak alasannya, tapi gue bakal bahas dari salah satu teori psikologi gitu ya. Jawaban singkatnya adalah inferiority complex. Apa itu inferiority complex? Ini adalah perasaan gak cukup, perasaan minder, perasaan bahwa diri kita tuh jelek gitu. Nah ini adalah salah satu teori yang bisa mendasari semua hal yang sebenarnya terjadi pada orang Indonesia. Gak semua, tapi banyak, termasuk gue gitu ya. Dulu ketika gue masih SMP, SD, SMA, jujur gue merasakan itu juga. Gue merasa bahwa barang-barang dari luar tuh lebih bagus. Ada satu orang artis atau influencer luar bilang saya suka nasi goreng tuh gue bangga gitu ya. What? Nasi goreng. Nasi goreng. Dan inferiority complex ini menghasilkan dua perilaku sebenarnya. Pertama, yang bisa kita lihat banget adalah rendah diri. Yang kedua adalah overcompensating. Artinya kita bersikap berlebihan kepada suatu hal. Dan kalau ngomongin inferiority complex kan kalau secara psikologi biasa ngomongin individu. Tapi surprisingly ini ternyata bisa dirasakan oleh suatu negara. Namanya adalah Nations Inferiority Complex. Dan ini sudah terjadi teman-teman, bukan hanya di Indonesia ya. Kalau dari riset yang gua telaah gitu, ini juga terjadi di berbagai macam negara. Terutama negara-negara berkembang yang pernah dikolonialisasi atau bisa dibilang pernah dalam tanda kutip dijajah oleh negara-negara lain. Contohnya kayak di Brazil, dari penelitian yang gue temuin gitu ya, di Brazil itu kan sama juga pernah punya sejarah kolonialisme gitu ya, dan dia dikolonialisasi selama beberapa abad oleh salah satu negara, dan itu membuat pandangan orang-orang di Brazil itu mirip-mirip sama kayak orang Indo sebenarnya. Jadi mereka itu merasa bahwa orang kulit putih itu lebih oke, bahkan ini sampai bisa ngaruh secara sistemik di berbagai macam sistem kelembagaan negaranya. Kayak misalnya di setting pengadilan misalnya, si orang kulit putih ini akan dikompensasi dengan lebih tinggi gitu ya daripada orang-orang di negaranya sendiri atau orang-orang yang berkulit hitam. Kenapa gua ngebahasnya malah Brazil, Van? Jauh banget ya, karena di Indonesia ternyata gua belum menemukan atau bahkan belum ada penelitian seperti ini. Jadi kita ambil negara yang mirip-mirip, yaitu Brazil. Kalau di Indonesia gimana ya, kita bisa tahu lah ya dari kejadian sehari-hari. Kita pengen foto, terus juga kita lebih meninggikan barang-barang branded dari luar terutama, dan selalu kadang-kadang iklan di brand-brand itu ini kualitas Jepang, ini kualitas Jerman, ini kualitas wah banyak lah, meskipun bisa jadi itu secara objektif memang lebih bagus, tapi ya nggak selalu gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya di negara-negara lain, bisa jadi di beberapa negara tuh nggak ada marketing kayak gitu, nggak ada marketing kayak ini kualitas dari Jepang loh, ini kualitas dari Jerman loh. Nah tapi pertanyaan utamanya adalah kenapa sih kita bisa sampai segininya? Apa sih mekanismenya tuh kayak gimana sih, Van? Nah, gue bakal bahas dari salah satu teori yang gue pelajari. Stay tune, tonton di section selanjutnya. Pertanyaannya adalah gimana memang ini bisa terjadi? Nah jawabannya sama kayak yang gue jelasin tadi, adalah pengalaman masa lalu yang bahkan bisa mengakibatkan trauma. Jadi kalau gue dan tim 1%, tim riset 1% itu menghipotesiskan bahwa ini tuh bisa jadi terjadi karena trauma kolonialisasi. Atau kalau orang Indonesia ya tadi gue bilangnya itu adalah penjajahan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ya beratus-ratus tahun bisa jadi. Dan ini menghasilkan dampak yang besar. Jadi teorinya tuh gini, sebenarnya warga-warga Indonesia itu ketika memang sebelum ada kolonialisasi
kolonialisme, itu ya hidupnya biasa aja. Monarki lah, sama seperti negara-negara lain pada zaman itu gitu ya. Dan anggaplah kita hidup biasa aja, kagak ada orang-orang dari luar berdagang seperti biasa dan makan seperti biasa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya suatu ketika semua berubah ketika negara api menyerang gitu ya. Dan sejak saat itulah kolonialisme terjadi. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Yang awalnya kita hidup biasa-biasa aja, akhirnya ada warga-warga lain yang kebetulan teknologinya tuh lebih canggih, terus juga ya mungkin lebih tinggi daripada kita, mungkin kita juga menganggap mereka lebih good looking gitu ya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya kejadian-kejadian itu, pengalaman masa lalu itu, atau mungkin beberapa orang menyebutnya sebagai trauma, bikin sebuah dampak ke kita gitu, yang akhirnya ngaruh ke gimana kita berperilaku, gimana kita berpikir, gimana kita bahkan sampai sekarang membeli barang. Jadi kita secara langsung maupun tidak langsung akhirnya berpikir bahwa oh, negara gua memang adalah negara yang patut dikolonialisasi gitu ya, dan rakyat-rakyat gua adalah rakyat-rakyat yang ya sudah gitu, memang tidak sebagus orang-orang di luar sana. Dan tanpa kita sadari kita jadi menganggap semua hal yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana itu lebih baik dan lebih keren daripada yang kita lakukan di sini gitu. Dan bahkan itu mengakar sampai sekarang. Meskipun nggak gitu kok, nggak semua hal yang dari impor yang berbasis luar negeri itu keren. Jadi kenapa sih negara-negara barat tuh cenderung kita merasanya atau bahkan secara objektif lebih maju daripada negara-negara di timur? Sebenarnya jawabannya simple, karena hoki cuy. Tapi gue gak bakal bahas itu di sini. Gue kasih spoiler aja. Buku yang gue baca itu namanya adalah Guns, Germs, and Steel. Dan ini bisa lo baca di berbagai macam toko buku. Udah banyak ditranslate. Tapi gue sendiri merekomendasikan baca dalam bahasa Inggris. Biar knowledge-nya itu murni gitu ya dari penulisnya. Dan penulis ini sempat dapat Nobel Prize karena nulis riset ini. Ya lo lihat sendiri lah bukunya nanti. Dan mungkin akan gue bahas karena ini adalah pengetahuan yang menurut gue harusnya adalah pengetahuan umum. Wawasan umum yang diketahui oleh semua orang. Instead, the whole answer to your question was geography. If your people had enjoyed the same geographic advantages as my people, your people would have been the ones to invent helicopters. Terus gimana solusinya, Van? Buat kita yang sekarang mungkin merasa inferior, buat kita yang mungkin sekarang ngerasa nggak bisa. Nah, gue bakal kasih jawaban solusi yang mungkin anti-mainstream untuk menghadapi masalah ini. Oke, gue langsung masuk ke solusinya. Pertama, ini adalah solusi yang mungkin klasik gitu ya. Tapi intinya gini, kita harus memperbaiki mindset bahwa nggak semua hal yang di luar negeri itu lebih bagus daripada di Indonesia. Dan kalaupun iya, semua hal yang ada di luar itu lebih bagus, bukan berarti kita juga nggak bisa jadi lebih bagus daripada hal-hal yang ada di luar. Gitu ya. Jadi kita harus memperbaiki memang self-concept kita nih, biar nanti kita tidak merasa inferior. Nah, ini yang mungkin gue rasa belum banyak dari orang Indonesia yang punya. Seringkali kita memang minder gitu ya, karena banyak dari kita mungkin ngerasa nggak terlalu pinter, atau mungkin bahkan kita juga nggak bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar, atau kita nggak pernah keluar negeri juga, jadinya kita ngerasa orang-orang luar tuh pinter, padahal enggak cuy. Is this the Krusty Krab? Nggak bisa bahasa Inggris. Coba buat lo yang sekarang sekolah di luar negeri gitu ya, apakah benar gitu orang-orang luar lebih pintar daripada orang Indonesia? Justru bisa jadi malah enggak gitu ya, malah kita-kita yang keluar negeri itu cenderung dianggap ambis gitu sebagai orang Asia. Banyak persepsi-persepsi yang mungkin berbeda tuh di dalam negeri dan di luar negeri, dan realita yang berbeda juga. Nah, ini harus lo sadari. Terus yang kedua, kita juga memang mesti coba menggunakan cara-cara pragmatis untuk meningkatkan kemampuan kita atau keyakinan atas kemampuan kita. Nah, ini namanya adalah self-efficacy. Kita minder itu bukan karena minder doang, tapi memang karena nggak bisa juga, which makes sense. Ya karena banyak dari kita yang memang belum punya kemampuan untuk yang menyetarai orang-orang yang ada di luar negeri. Which is fine, berarti kan tinggal belajar. Nah, that's why memang harus belajar dari sekarang. Ya sebenarnya ini bukan masalah untuk kita jadi yang paling utama, negara yang paling oke, nggak juga. Tapi biar kita semua maupun diri lu sendiri jadi lebih oke daripada kemarin. Ya, jadi bukan masalah menyainginya, tapi lebih ke mengembangkan dirinya. Contohnya misal adalah kemampuan bahasa. Banyak dari kita yang minder ketika ketemu sama bule, ketika ketemu sama investor, atau ketemu sama pelajaran bahasa Inggris bahkan di kelas. Kita tuh minder karena kita nggak bisa ngomong, karena kita nggak bisa baca bahasa Inggris. Padahal sebenarnya kan ini bisa dipelajari. I'm an old friend. I just want... Nggak bisa bahasa Inggris. Hal-hal keminderan ini gitu ya, ini tuh membuat kita ada di peringkat 81 teman-teman dari 111 negara dalam kemampuan bahasa Inggris. Jadi sekarang tuh memang banyak persepsi bahwa bahasa Inggris tuh ya tabu untuk dipelajari dan tidak bisa dipelajari. Itu padahal sebenarnya bisa banget. Dan gue udah sering banget ya bikin video tentang bahasa Inggris, mulai dari sekolah di luar negeri, kerugian apa yang bisa kita rasain kalau kita nggak belajar bahasa Inggris, gimana bahasa Inggris itu susah dan gimana kita bisa mempelajarinya. Nah, berbagai macam video ini udah gue compile di dalam satu playlist. Silakan lu tonton semuanya. Kalau misalnya lu
lu pengen belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Karena itu bakal jadi foundation atau dasar gitu ya untuk lu belajar dengan lebih baik. Nah, gue juga mau menyarankan salah satu aplikasi yang ngebantu gue untuk belajar bahasa Inggris dengan lebih baik. Namanya adalah Elsa Speak. Ini mungkin buat lo yang udah pernah nonton, lo udah pernah tahu yang namanya Elsa gitu ya. Elsa Speak adalah aplikasi yang bisa ngebantu lo untuk belajar bahasa Inggris yang berteknologi pakai AI dan juga speech recognition. Jadi Elsa Speak ini bisa ngebantu lo untuk improve kemampuan bahasa Inggris lo sampai lo lancar. Karena banyak dari warga negara Indonesia yang sebetulnya kalau baca sih nggak masalah gitu. Kalau menganalisis sih nggak masalah, tapi kalau speaking, nah gue juga masih bermasalah sebenarnya karena belum tentu pronunciation gue bener. Nah, AI dalam aplikasi Elsa Speak ini bakal bisa menganalisis kemampuan lo untuk ngomong bahasa Inggris gitu, kata per kata, bahkan bukannya kata per kata, per suku kata itu udah bener belum sih gitu. Jadi ketika gue ngomong misalnya which is gitu ya, itu udah bener belum sih cara ngomongnya gitu. Nah, itu bisa dianalisis sama AI-nya, mulai dari pronunciation, fluency, intonasi, sampai ke gimana lo ngucapin satu kata gitu, S-nya tuh dipendem atau dikeluarin gitu ya. Nah, itu nanti lo bisa pelajari di Elsa Speak. Nah, jadi ketika lo latihan di Elsa, lo bakal dapet feedback real time gitu ya. Ini sebenarnya pengucapan lo bener gak sih? Biar nanti lo gak salah ucap ketika lo lagi presentasi atau lo lagi ya ngapain lah sebenarnya. Kan mungkin banyak dari lo yang pengen sekolah di luar negeri, terus ada interview atau pengen kerja gitu ya. Nah, lo bisa pakai aplikasi ini untuk latihan. Bahkan sesimpel untuk lo yang pengen belajar bahasa Inggris aja ya, lo bisa latihan lewat aplikasi ini. Nah, Elsa Speak ini sebenarnya menurut gue bukan hanya ngebantu dalam lo belajar bahasa Inggris doang, tapi juga bisa ngebantu kepedean lo gitu. Jujur, gue tuh kan nyoba Elsa Speak gitu ya di aplikasi HP gue. Gue juga jadi tahu ternyata banyak dari pengucapan gue yang udah bener. Dan itu ngebantu gue banget sih ketika ya gue ngomong ke klien-klien dari luar negeri. Dan ya siapa tahu gitu, dengan lo meningkatkan kepedean lo, dengan lo meningkatkan self-efficacy lo, ini bisa jadi wadah buat lo untuk kedepannya lo jadi lebih baik gitu ya. Dan bisa ningkatin peringkat Indonesia dari yang 80 tadi, 80-an, bahkan ke 10 besar. Gue sih sangat berharap gitu ya untuk kita bisa meningkatkan kualitas kita ke sana. Dan buat lo yang masih mikir bahwa belajar bahasa Inggris nggak penting, gue orang Sunda dari lahir gitu ya. Mungkin lo bisa denger dari logat gue. Gue lahir di Bandung, tapi gue juga ngomong gue lu karena gue kuliah di Depok atau Jakarta. Dan gue juga ketika ngobrol ke klien-klien yang di Jaksel, ya gue ngomong pakai bahasa Jaksel, gue campur-campur. Dan kami yang di 1% juga ya ketika ngobrol sama klien-klien dari luar ya kita ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi kalau buat lu yang masih nggak belajar bahasa Inggris dengan alasan nasionalisme, justru ini adalah kesempatan cuy, yang membanggakan negara kita dengan kita menggunakan tools. Salah satunya adalah bahasa Inggris dan bisa jadi bahasa lain juga ya, untuk menciptakan karya-karya yang bagus dan ditaruh keluar. Banyaklah sekarang karya-karya seni di Bali gitu ya. Terus juga mungkin karya-karya bambu dan rotan yang dijual di luar negeri tuh harganya mungkin nggak make sense gitu buat kita gitu ya. Bambu-bambu yang jadi hiasan ornamen yang bulat itu dijual sampai jutaan rupiah, sementara di Indonesia dijual ya cuma ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu kan. Dan bayangin kalau misalnya lu bisa menjual itu ke luar negeri dan membanggakan rakyat-rakyat Indonesia, itu kan jadi salah satu cara untuk menginternasionalisasikan nasionalisme itu sendiri gitu ya, dan patriotisme itu sendiri. Jadi nggak usah sungkan-sungkan dan nggak usah ragu gitu. Bisa kurang ngomong bahasa Sunda gitu ya, bisa juga ngomong bahasa Jaksel, bisa juga ngomong bahasa Indonesia, dikit-sedikit ngomong bahasa di Bali juga gue, dan gue juga bisa ngomong bahasa Inggris. Bahkan silakan lah belajar bahasa lain seperti Perancis, Mandarin dan lain sebagainya gitu ya. Bisa lah dimulai dari satu bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Oke, akhir kata ya mungkin gue cuma mau bilang bahwa ya udahlah gitu ya, kita punya sejarah yang mungkin pernah dikolonialisasi oleh negara-negara lain. Ya it's fine, gak usah nyalahin berbagai macam hal yang terjadi masa lalu. Kita fokus sekarang ke masa depan. Coba lihatlah negara lain gitu ya, Korea Selatan, India yang CEO-nya banyak di mana-mana, China yang bisa ngasih ratusan ribu orang ke luar negeri. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Gitu. Dan kenapa kita nggak bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita dari sesimpel belajar bahasa Inggris dan mengurangi perasaan inferiority, meningkatkan kepedean? Menurut gua bisa sih ya untuk kita berprestasi di kancah internasional. Jadi silakan gitu ya, kita bisa mulai dengan bahasa Inggris. Ya download aja Elsa Speak, itu dimana lu nanti bakal bisa belajar 3000 modul bahasa Inggris dan 40 lebih topik yang bisa lu pelajari kapan aja. Dan buat lu yang mikir ini gratis atau bayar bang, gratis ya, lu bisa coba dulu selama 7 hari, lu bisa download langsung aja, linknya ada di deskripsi. Dan ada juga diskon 85% khusus buat lu yang mengakses link itu dari 1% dengan langsung klik link yang muncul di layar atau di deskripsi. Oke? Gua harap kedepannya ya kita nggak jadi minder terus dan kita bisa meningkatkan skill kita untuk kita bisa bermanfaat buat Indonesia maupun dunia. Well, akhir kata, gue FNS 1%, well, thanks.